Kelihatan, Pak. Ya Pak, sudah terlihat Pak. Nah, sekarang kita lanjut tadi bahwa kalau statement of facts itu urutannya adalah yang dari yang aset yang dijaminkan penuh, kemudian dikurangi hipotek utangnya, maka kalau ada selisih taruh di paling kanan. Nah, kalau yang kemudian setelah penjaminan penuh berarti piutang yang tidak dijamin penuh, parsial. Karena tidak dijamin penuh berarti ada sebagian aja yang kebayar kan. Dari 25.000 ini nilai bukunya hanya terjual 22. Jadi ada sisa nggak? Halo? Tidak, Pak. Kalau tidak ada berarti sebelah kanan, paling kanan 0 ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dijamin sebagian, baru kemudian aset kas yang tidak dijaminkan. Aset kas yang tidak dijaminkan apa aja, tinggal dimasukin kas, mulai kas sampai ke aset equipment ya, tambah intangible. Setelah ditotal, sebelah kanan, yang dihitung sebelah kanan ya. Kiri juga dihitung totalnya juga sih. Tapi untuk perhitungan pembayaran kan yang dipakai yang sebelah kanan, yang not realizable value ya. Jadi semua sesuai dengan perkiraannya kas sama pasti. Kalau marketable securities ini anunya sama. Inventory lebih tinggi, prepaid 0, equipment lebih rendah, intangible 0. Jadi total semua kas semua kas dari realisasi aset yang tidak dijamin ditambah sisa yang penjaminan yang mortgage payable tadi yang masih ada 5.000, totalnya 82. Dikurangi prioritas. Prioritas ini adalah yang dari wage payable ya, gaji dulu kan, pertama kan gaji, kemudian tax ya, gaji 13 kalau nggak salah, atau tax berapa tadi, kita lihat ya. Kita lihat di asetnya tadi, nah di sini ada wage payable sama property tax, jadi yang diprioritaskan kan ini, upah dulu, baru tax ya. Upah 13.000, taxnya 2.000, maka yang diprioritaskan untuk dibayar adalah 15.000. Jadi masih ada selisih sisa berapa? 82 dikurangi 15. Jadi 67, yang tersedia untuk yang tidak dijaminkan adalah 67. Kemudian ditambahkan dengan estimasi defisiensi yang tadi saya tadi bahwa estimasi defisiensi adalah nilai total penjualan aset yang 159 diselisihkan dengan nilai hutang. Jadi 159 dikurangi 167 kan 8.000, maka totalnya menjadi 75. Terus bawahnya apa? Bawahnya adalah liabilities ya. Liabilities diurutkan dari yang fully secured, yang total dijamin. Berarti kalau liabilities yang total dijamin apa tadi? Apa? Tinggal baca ini, mortgage payable, itu hutang hipotek itu pasti yang dijamin penuh. Kemudian hutang yang sebagian dijamin adalah piutang, hutang bank ya. Nah, kemudian kalau yang dijamin penuh kan berarti otomatis nggak ada sisa kan, makanya nggak dikurangi dengan ininya, nggak dikurangi dengan asetnya, karena sudah full terjamin kan. Nah, kalau yang sebagian berarti berapa sisanya, maka dikurangi yang dijaminnya. Dari 27 dikurangi dijamin 22 dari hasil penjualan piutang. Maka masih ada sisa hutang 5.000. Nah, ini yang akan dijumlah dengan yang lain, yang belum terbayar.
Ingat, prioritas kan terbayar. Priority liabilities adalah berapa? Wage payable ditambah tax payable. 3.015 14.000 ini kan semua sudah terbayar tadi di depan tadi ya. Maka tidak perlu ditambahkan lagi nilainya di sebelah kanan. Sebelah kanan itu hanya untuk utang-utang yang unsecured dan non-prioritas. Jadi unsecured-nya adalah yang utang dagang sama note payable tapi untuk supplier, bukan note to loan ya, to bank ya. Jadi totalnya adalah 5.000 ditambah conveyable 65.000 ditambah note payable to supplier 5.000, maka total menjadi 75. Ini akan sama dengan yang di atas, yang ini angka ya sebelah aset. Nah, jadi sampai di sini ada yang perlu ditanya? Ini pasti keluar, saya jamin. Jadi jangan sampai ada angka-angka ini yang kalian tidak tahu perhitungannya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Kusul ya? Iya, Pak. Ya, kenapa? Kalau di kasus ini kan, Pak, tadi mortgage payable-nya kan beserta bunga. Mungkin tidak, Pak, nanti yang di aset tadi, yang statement of affair tadi itu, interest-nya tidak masuk di ini, Pak, di penghitungannya. Apa selalu interest-nya itu Tergantung soal ya. Payable-nya? Tergantung soal. Biasanya melekat di hutang hipotek juga biasanya. Ya tergantung aja, itu kan masalah soal aja. Tapi biasanya kalau prakteknya pasti termasuk interest. Kalau praktek di sehari-hari ya, di lingkung kalau terjadi likuidasi ya namanya hipotek pasti berikut bunganya. Ya. Iya, Pak. Misalkan di soal itu, Pak, tidak beserta bunganya, jadi di Ya berarti penghitungannya cuma mortgage payable aja yang dikurangkan. nanti Jadi bunganya interest payable-nya nanti masuk di unsecured yang nggak dibayar di bawah. oh di bagian liabilities tadi, Pak, yang unsecured Iya, tadi. di unsecured di sini yang di bawah sini. Yang unsecured ini loh. Termasuk account payable, not payable to supplier nanti tambah di situ. Tapi biasanya terbayar sih. Artinya biasanya kalau saya belum pernah menjumpai soal interest payable itu tidak dicantumkan di hutang hipotek. Biasanya kalau dia hutang bunga terkait hipotek pasti biasanya melekat di situ. Jadi satu. Bukan jadi satu, tetap terbayar gitu, terjamin. Oh, iya. Ya. Jadi kalau soal tidak diketahui beserta bunganya, Pak, berarti tidak beserta bunganya jadi, Pak? Iya, dianggap tidak bunga. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, silakan yang lain. Pak, izin bertanya, untuk stockholders equity itu artinya selalu kosong ya, Pak? Loh, stockholders equity kan dihitung di ininya, di sebelah kiri, book value-nya aja. Nggak di kanannya nggak ada hubungannya. Uang namanya itu kan sudah ini ya, sudah menjadi operasional perusahaan, artinya nggak perlu dihitung lagi. Hanya ngitungnya di sebelah kiri untuk penyeimbang book value aja. Walaupun utang dividen preferennya ya, Pak? Gimana? Kalau misalnya ada utang dividen preferen itu bisa nggak, Pak, masuk sana? Kalau utang preferen ya masuk di unsecured toh ya. Unsecured. Bukan dimasuk di stockholders equity dong. Itu kan utang. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terus yang lain, silakan. Perhitungannya itu loh, perhitungannya itu jangan tolong dilihat alurnya ya. Ada lagi?
Saya masih ragu ini. Diamnya kalian tuh diam paham apa diam nggak paham? Ini harus dikuasai loh ya. Statement of fact itu penting dan 99% keluar. Ayo. Nah, kita lanjut dulu ya. Kalau belum ada. Tes. Ya. Videonya nggak jalan, Pak. Ya. Belum. Ada yang tanya nggak? Sepertinya belum, Pak. Belum ada. Oke, lanjut. Nah, ini kan perhitungan tadi kan, bahwa hitung-hitung defisiensi kan dihitung realisasi seluruh asetnya kan. Nah, di sini tadi kas 3.000, market ke securities jadi di situ kan kelihatan bahwa realisasi penjualan dari aset 159 dikurangi total hutang 167. Jadi udah defisiensinya 8.000 itu yang akan ditanggung oleh unsecured yang tidak dijamin. Jadi yang nggak dijamin nanti terpaksa pro rata. 8.000 itu rata-rata nggak akan terbayar sebesar itu 8.000 gitu loh. Tapi dibagi sesuai saldo masing-masing. Ya. Nah, sekarang trustee accounting, ini juga penting. Bagaimana pembukaan dari trustee atau kurator? Trustee yang pertama akan mengambil alih aset. Pasti aset akan diambil alih semua perusahaan yang bangkrut. Ya, dia akan membuat catatan akuntansi sendiri dari pengambilan alihan aset. Jadi kalau semua diambil alih, berarti dia asetnya di debit, hutangnya di kredit, sisanya masuk namanya estate equity. Jurnalnya ini pengambil alihan aset dari debitur ya, yang bangkrut oleh kurator. Kurator itu yang ngurusi likuidasi. Jadi semua asetnya akan didebit, diambil alih, dan semua hutang liabilities-nya akan dikredit, selisihnya masuk ke modalnya namanya estate equity. Ya. Terus selanjutnya itu penjualan, harta dijual, kemudian dihapus semua aktiva yang tak terjual, kemudian bayar biaya operasional, bayar utang kepada kreditur, dan bayar honor tim likuidasi atau trustee. Nah, jurnal selama ini, mulai penjualan penghapusan 1 sampai 5 ini adalah jurnalnya seperti ini.
Nah, pertama ada timbul dari utang apa ini? Utilitas itu berarti listrik. Nah, listrik selama masa likuidasi timbul. Namanya biaya, itu biaya semua masuk ke apa? Kalau biasanya saldo apa yang kalau biaya setelah ditutup tuh masuknya ke apa? Apa? Akun apa namanya? Halo? Income summary, Pak. Nah, income summary. Kalau sudah ditutup, masuknya ke apa? Return earning, Pak. Nah, apa ditahan. Kalau di sini, kalau di likuidasi istilahnya namanya estate equity. Tadi seperti yang sisa tadi, apa, modal tadi ya. Estate equity pada namanya biaya atau rugi itu pasti lawannya apa? Kreditnya apa? Kalau kita mencatat biaya akrual gitu loh, pada akhir tahun misalnya, pada akhir bulan, ada biaya listrik. Kreditnya apa? Halo? Beban pada apa? Kes atau utang, Pak? Utang. Hah? Pada? Utang. Hutang. Biaya pada hutang. Estate equity pada liabilities. Namanya hutang listrik ya dari utility payable. Kemudian aset tidak terwujud dinyatakan tidak bernilai dan dihapus. Namanya dihapus berarti mengakui apa? Mengakui apa? Penghapusan aktiva Loss, itu Pak. berarti loss. Mengakui loss jurnalnya apa? Kalau pengakuan loss itu jurnal debitnya apa? Biasanya apa? Halo? Pengakuan loss debitnya apa? Loss on disposal. Debitnya ya saldo modal itu. Income summary atau retained earning. Kalau di sini namanya estate equity. Estate equity lawannya ya berarti yang dihapus. Berarti intangible. Kemudian semua persediaan terjual seharga 48.000. Dari jumlah itu 18.000 akan dibayar kemudian atau menjadi piutang baru dan 30.000 dibayar kas. Berarti jurnalnya apa? Debit terima apa? Terima kas debit. Kemudian apa? Muncul piutang baru 18.000 tadi. Nah, inventory berapa ininya nilai bukunya? 50.000. Nah, lihat. Nah, 50.000 ya. Makanya berarti ada selisih masuk ke mana? Selalu ya, kalau ada selisih yang masuk ke rugi laba, namanya masuk ke apa? Perkiraan apa? Estate equity. Estate equity. Jadi selisihkan semua masuk rugi laba itu masuk ke estate equity. Kalau untung berarti debit apa kredit? Estate equity-nya? Kredit. Kalau untung kredit. Kredit, Pak. Kredit. Kalau rugi atau loss atau timbul biaya masuk apa? Debit. Debit ya. Kemudian nomor 4, peralatan dijual 14.200. Kas, berarti terima kas. Debitnya apa? Cash. Debitnya cash. Yang dijual apa? Equipment. Equipment, berarti kreditnya apa? Equipment. Equipment, selisihnya masuk? Estate equity. Loss. Equity. Estate equity. Loss. Berikutnya, which is gaji dan pajak
pajak bumi properti terhutang tanggal 1. Ini adalah liabilities yang menjadi prioritas. Paid. Berarti terbayar. Ya sudah, berarti wages payable dan tax payable di debit pada kas. Kemudian tanah dan gedung terjual 64.000 kas. Dan mortgage payable and related interest paid. Nah, ini kenapa langsung dibayarkan untuk mortgage payable? Karena apa? Sudah dijaminkan tadi, Pak. Ya, memang tanah dan bangunan ini dijaminkan untuk bayar utang hipotek, termasuk bunga yang berkaitan. Maka jurnalnya ya berarti terima dulu kasnya, jual tanah dan bangunan, karena di sini tanah bangunan nilainya berapa? Nilai bukunya? 55, Pak. 55, sedangkan dia terjual 64, berarti selisihnya masuk ke apa? Rugi apa? Estate equity, untung 9.000. Nah, langsung digunakan untuk membayar mortgage payable dan interestnya. Kemudian asuransi, polis asuransi termasuk dalam biaya dibayar di muka, dinyatakan di cancel. Kemudian 1.000 diterima sebagai pengembalian. Terima kas 1.000, ya udah kas pada prepaid. Jadi kasnya 1.000 mengurangi prepaid 1.000. Prepaidnya berarti masih tersisa berapa? Awalnya kayaknya 4.000 ya. Coba lagi lihat di neraca. Account payable atau piutang dikumpulkan, diterima dari yang terutang dari KAM ya, tanggal 1. Nah, dari 21.000 diterima kas, kemudian sisanya dinyatakan tidak terkumpul atau terkoleksi atau tertagih. Jadi terima kasnya 21.000, piutangnya di write off atau dihapuskan, piutangnya menjadi 25 kan, berarti selisihnya masuk menjadi kerugian atau estate equity 4.000. Kemudian 21.000 diterima atas piutang yang dijaminkan untuk note payable dan bunga yang berkaitan. Ya sudah, berarti bunga dan note payable-nya di debit pada cash. Jadi bunganya malah yang utuh ini, yang note payable-nya malah enggak, yang masih sisa. Kemudian ada administrasi dari real estate, biaya administrasi real estate ya. Jadi langsung karena ada biaya berarti muncul rugi atau estate equity di debit pada cash. Jadi kita nggak usah ngomongin biaya lagi, langsung aja estate equity ya. Kalau langsung terbayar. Kemudian Trust TV, accrued, berarti belum terbayar tapi diakui sebagai hutang. Karena biaya berarti langsung biaya estate equity pada Trust TV payable. Nah, ini nanti dibikin T account untuk menghasilkan perkiraan baru ya. Bukan perkiraan baru, berapa saldo masing-masing akunnya. Nah, tugasnya trustee accounting itu adalah membuat ini statement of cash receipt disbursement atau penerimaan dan pengeluaran kas, kemudian perubahan estate equity, dan statement realisasi dan likuidasi. Ini nanti yang akan keluar juga. Nah, kalau penerimaan kas kan tinggal tadi dari jurnal tadi sudah semua saldo awal ditambah semua realisasi dikurangi pengeluaran untuk membayar semua hutang yang dijamin maupun
yang prioritas ya. Nah, kemudian sisanya berapa? Maka saldonya 39.200. Nah, kemudian statement of perubahan estate equity. Estate equity awalnya adalah saldonya 13.000 kan waktu saat pengambilan aset tadi. 13.000 ditambah dengan dikurangi dengan semua loss di sebelah kiri, ditambah dengan keuntungan dari penjualan tanah dan bangunan 9.000, maka saldo akhir defisit atau saldo minus 11.300. Ini estate equity defisit. Nah, berikutnya ini adalah apa? Ini sama dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Hanya beda tampilannya. Kalau yang tadi kanan kiri, skontro kalau dulu namanya. Kalau ini namanya staffel. Staffel itu atas bawah. Paham ya? Sampai di sini ada yang bertanya tadi? Nah. Halo? Halo? Silakan. Sebelum menginjak ini berikutnya. Halo? Masih terhubung enggak ini? Iya, Pak. Masih terhubung. Belum. Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi, Pak, yang nomor 8 apa ya, Pak, yang jurnal yang terkait AR. Tadi kan akun receivable kan dikolek 21.000. Terus yang enggak ke kolek itu kan 4.000-an, Pak. Nah, Ya. yang 4.000 itu berarti langsung masuk ke estate equity, Pak, enggak Ya, itu, iya, enggak jurnal yang dianggap, piutang tak tertagih itu, Pak. iya kan namanya tak tergagih berarti kan rugi. Dianggap rugi. Langsung aja. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Direct off. Semua yang direct off itu, dihapus itu berarti dianggap rugi. Ya. Kayak tadi, ada intangible asset, dihapus buku, berarti ya udah masuk, diakui kerugian. Estate equity debit, lawannya ya yang direct off itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain dulu. Silakan. Dari jurnal-jurnal maupun dari ini statement F. Halo? Belum, Pak. Ya, Pak. Mungkin belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya. Tak. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini yang baru ya. Ini changes equity. Ini sama dengan yang tadi, sama dengan yang ini. Nah, yang estate equity deficit. Nah, kalau ini kan dirinci semua ya.
Kalau yang di sini, yang di sini ini di summarize. Jadi summarize itu saldo awal defisit estate equity-nya 13.000, masih kredit. Kemudian net loss-nya dari penjualan aset 18.800 ini dirinci di bawah ini. Schedule of loss and not asset liquidation. Jadi aset apa yang dijual sebelah kiri, kemudian book value-nya kanannya, dikurangi proceed dari penjualan akan menjadi gain atau loss. Total menjadi minus 18.800 naik ke atas, ditambah biaya yang muncul ya di luar penjualan aset ya. Biaya yang muncul tadi adalah biaya listrik 500, administrasi, kemudian trust TV 2000. Maka total decrease, net decrease-nya adalah 24.300. Nah, kemudian nah inilah 11.300 kan sama dengan yang tadi yang di sini ya. Nah, sama dengan estate equity yang sistem rinci sebelah kanan kiri ini ya, 11.300. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau belum lanjut. Nah, kemudian dibikin neraca yang dulu ya. Neraca bukan neraca setelah transaksi tadi. Jadi sebelah ini aset kan masih ada kas. Kasnya kan dari tadi dari statement of cash receipt and disbursement tadi menghasilkan saldo 39.200. Ditambah dengan aset yang belum terjual, market securities 7.000, account receivable 18.000, prepaid expense 3.000. Total aset adalah 67.200. Kemudian di sebelah bawah adalah liabilities. Liabilities hutang dagang kan belum terbayar, berarti tetap ya. Hutang dagang 65.000, kemudian tadi yang listrik muncul tadi, hutang listrik, hutang trustee, not payable bank yang tidak dijamin, terus not dijamin sebagian. Tadi sisa kan dari berapa tadi hanya terbayar 19.000, kayaknya 25.000 ya. Saldo awal not pay bank loan itu adalah 25.000, hanya dibayar sebagian 19.000, maka masih muncul sisa 6.000. Kemudian not payable supplier 5.000. Total semua liabilities 78.500. Ditambah dengan dikurangi dengan saldo minus dari estate equity menghasilkan 67.200. Ini neraca baru setelah transaksi tadi, setelah pengajuan petisi ya. Setelah trustee diambil alih trustee lah. Silakan sambil jalan kalau ada pertanyaan di-cut aja, jangan menunggu sampai saya tanyakannya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Husnul Maria. Husnul Badiatul. Yang akun receivable, Pak, yang 18.000 itu dari mana, Pak, angkanya? Loh, tadi kan penjualan yang kan ada transaksi yang menimbulkan piutang baru. Ini sebelah sini nih. All inventory item sold, nomor 3 ini. Semua persediaan dijual 48.000. Dari sejumlah 48.000,
18.000 masih menjadi piutang. Ya, is an account artinya masih belum terbayar, artinya menjadi piutang. 30.000 diterima kas. Ini, Mbak. Oh iya Pak, saya belum lihat. Oh, tadi kemana? Enggak. Makanya kalau videonya hidupin ya, saya pengen kalian seperti kuliah bener gitu ya. Jangan di rumah terus seenaknya sambil apa. Saya kan enggak tahu kalau videonya kalian enggak dihidupin gini. Video hidup terus. Jadi tolonglah sama-sama. Kalian juga harus formal juga gitu kan. Toh kalau di rumah ya bajunya nggak harus lengkap kan, artinya atasnya aja lah yang penting sopan gitu ya. Nah, jadi tolong videonya dihidupin gitu. Jadi takutnya saya ngomong gini kalian kemana-mana, nah itu kan enggak adil lah. Nanti seperti ini tadi, jadi mbaknya nggak tahu, ternyata sudah lewat pembahasan itu. Iya Pak, mohon maaf tadi sinyalnya waktu menjelaskan ini tidak bagus Pak di sini. Oke, silakan yang lain. Videonya Mbak Kusnul. Oke, silakan. Ada lagi? Makanya lagunya kalian diam tuh tahu nggak? Dari perhitungan ini pasti keluar, saya jamin keluar. Makanya kalau nggak tahu harus tanya gitu ya, mumpung belum ujian. Silakan. Angka-angka ini harus kalian pahami ya. Jangan sampai lewat. Berikutnya, nah di sini kan sama ini. Tadi yang statement changes asset equity, yang di sana tadi kan kanan kiri, kalau ini atas bawah. Jadi tabel, tapi ini di sini adalah net loss-nya adalah di summarize. Tapi rinciannya di sebelah kanan bawah ini. Baik, berikutnya adalah statement of realisasi dan likuidasi. Lihat di sebelah atas aset. Aset itu sebelah kiri adalah aset non-cash. Ingat non-cash ya. Yang ditulis di sini adalah non-cash. Non-cash awalnya ya, non-cash awalnya adalah dari mulai market securities ya. Karena non-cash. Karena kalau ada cash kan beda lagi kan. Ini yang non-cash. Jadi market securities, account receivable, inventory, prepaid extend, ini awalnya segini, totalnya 177, bukan 180 kan, awalnya kan 180, kasnya 3.000, nah di sini 177 minus kas, ditambah munculnya piutang baru, tadi yang ditanya Mbak Husnul tadi, 18.000 kan, sebelah kanan itu adalah aset dari hasil penjualan, jadi yang terjual.
Jadi yang terjual ya. Yang terjual di sini kan piutang tadi terjual 21.000, inventory terjual 48, prepaid expense hanya terrealisir 1.000, land and building terjual 64.000, equipment terjual 14.200, intangible tidak terjual. Nah, kemudian di sini yang bawahnya adalah aset yang tidak terjual. Aset yang tidak terjual apa? Tadi marketing service yang 7.000 sama prepaid expense. Prepaid expense masih 3.000. Awalnya kan 4.000 di sebelah kiri ini. Diterima di atas prepaid expense hanya 1.000, maka masih tersisa 3.000. Ditambah akun payable yang baru. Ini kan 18.000 belum terrealisir atau belum tertagih ya. Nah, kemudian bawahnya lagi adalah liabilities. Jadi tadi cerita aset, bawahnya cerita liabilities. Liabilities awalnya adalah segini, 167, seperti yang pertama tadi disebut 167. Kemudian muncul liabilities baru, 500 sama 2000 ya, electricity tadi sama Trust TV payable, itu memunculkan liabilities baru. Di sebelah kanan sama kayak tadi, kalau aset terjual, kalau ini terbayar, ya. Kalau aset terjual, kalau ini terbayar. Yang terbayar hanya atas aja. Jadi prioritas, wages payable dan property tax, 14.000 dan 2.000, 15.000 prioritas. Kemudian not payable bank hanya terbayar 19.000. Interest payable terbayar. Interest itu terdiri dari interest mortgage 5.000 dan interest not payable 2.000, jadi 7.000 total terbayar. Mortgage payable karena dijamin maka total dibayar 50.000. Dan di sebelah bawah adalah liabilities yang belum terbayar. Yang belum terbayar adalah utang dagang 65.000, not payable bank sisa 6.000 dari 25.000, not payable supplier masih utuh 5.000. Dan ada muncul liabilities baru, yaitu tadi sebelah kiri tadi 500 sama trust receivable 2.000. Nah, yang bawah adalah di luar itu semua. Di luar itu termasuk yang utang muncul baru tadi. Jadi utang muncul baru 500 sama 2.000 ditambah teradministrasi, ini yang belum ada ya. Jadi untuk menjadi genap 370. Dan di sini sebelah kanan adalah net loss-nya. Net loss-nya berasal dari statement of estate equity tadi. Dilihat di sini ya, statement of estate equity adalah ada muncul net loss di sini. Lihat. Net loss. Nah, net loss-nya bukan saldo. Bukan saldo asset equity-nya ya, tapi net loss-nya ya. Jadi yang di sini 24.300. Jadi dari net loss penjualan 18.500 ditambah ini, tambah 3 ini. Ketemu, maka akhirnya akan ketemu 370 imbang ini, apa? Balance. Jadi penyajian seperti itu ya. Jadi yang atas adalah aset, bicara aset adalah bicara aset lama sama baru, kemudian sebelah kanan terjual maupun yang tidak. Kemudian bawahnya bicara liabilities. Liabilities awal, kemudian liabilities muncul baru, dan di sebelah kanannya liabilities yang terbayar dan liabilities yang masih belum terbayar. Yang paling bawah adalah semua biaya dan liabilities yang muncul baru, di sebelah kanan adalah hanya net loss-nya saja. Jadi caranya bikin statement of realisasi seperti ini. Silakan dari angka-angka ini ada yang masih bingung di mana angka mana yang kok muncul di sini berapa, apa kok muncul angka segini dari mana? Ini kalau memang nggak ngerjain ya jadi ini. Makanya saya tadi ditanya latihan enggak, sebenarnya kalau bagusnya latihan, tapi kalau kalian udah capek ya
Mau gimana lagi? Gimana? Yang pasti belum paham ya. Angka-angka ini ya, dipahami ya. Nanti sambil jalan lah. Silakan kalau ada yang tanya. Halo? Ya Pak, masih mencoba memahami Pak. Yang mana yang nggak tahu? Coba angkanya dilihat satu persatu, ini dari mana? Halo? Mana? Lanjut dulu ya, udah jam 9 nih. Jadi penyelesaian kasus. Jadi selama bulan September, sebulan setelah tadi, maka perusahaan menagih piutang yang 18.000 yang ditanya Mbak Husnul tadi, kemudian menjual surat berharga 7.300, market securities kan awalnya 7.000, terjual 7.300. Berarti Mas ada untung apa rugi nih? Untung. Hah? Untung apa rugi? Surat berharga? Untung, Pak. Ya? Untung, Pak. Untung berapa? 300. Ya. Menjual perlengkapan, termasuk beban dibayar di muka seharga 995. Nah, jadi perlengkapannya adalah dari prepaid tadi. Jadi prepaidnya adalah masih 3.000 kan? 3.000 hanya terrealisir 995. Jadi rugi apa untung? Rugi, Pak. Rugi berapa? Dan menghapus sisa dibayar di muka. Jadi 3.000-nya dihilangkan. 3.000 di set off dengan 995 berarti rugi sisihnya. Maka zonanya adalah seperti ini. Penerimaan kas tadi dari 18.000 yang ditanya Mbak Husnul tadi muncul piutang baru. Piutang baru diterima semua 18.000. Terus kemudian jual surat berharga 7.000, terjual 7.300. Kemudian prepaid tadi terrealisir hanya 995, maka yang 2005 menjadi rugi. Nah, setelah itu berarti kita apa? Setelah terima seluruh kas dan menghapus seluruh aset yang nggak terjual, maka berikutnya adalah membayar sisa hutang yang ada. Nah, kasnya terkumpul 65.495. Nah, kemudian masih ada hutang sebanyak 78.500. Jadi di sini ada estate equity untuk sebagai pengimbang ya. Karena di sisi liabilities masih banyak, sedangkan asetnya semua sudah menjadi kas. Yang lain dirugikan, dihapuskan, jadi tinggal kas saja 65.495. Maka untuk mengimbangkan berarti ada estate equity, jadi saldonya 13.005. Nah, berarti yang terbayar hanya berapa nanti hutangnya? Yang Trust TV dulu, Pak, 2.000. Ya, pasti 2.000. Itu harus terbayar. Nah, sisanya nanti diprorata dengan masing-masing saldonya. Nah, pasti sih dibayar, sisanya prorata. Prorata itu maksudnya dibagi, kan masih sisa saldo 63.495, ya kan? Padahal saldonya di sini apa? Piutang
Jadi compute payable 65.000, utilities payable 500, jadi tinggal diselisihkan di prorata. Prorata itu mendapat bagian sesuai dengan porsi saldonya. Jadi kalau sisa 63.495, jadi kalau 65.000 hanya mendapat, jadi semua 65 ditambah 500 ditambah 6.000 ditambah 500. Berapa jumlahnya? 76.500 Pak. Ya. Nah, 76.500. Dapat 83%. Hanya 83%. Berarti 65.000 dibagi 76.500 kalikan 63.495. Berapa Ya. coba dihitung? Kalkulator. Rasakan. 5.000 dibagi 76.500. Kalikan 6. 63.495. Berapa terimanya piutang? 53.950. Berapa? 53.950. Nah, 53.950 kita lihat. Ya, benar kan? Sekarang yang not payable supplier. Coba hitung. $415, Pak. Berapa? 415, Pak. 4150. Nah. Ya. Nah, benar kan? Nah, udah. Intinya caranya ngitung gitu ya. Nah, udah, berarti yang tersisa nanti dimasukkan jadi estate equity. Sisa-sisa dari conveyable kan 65 dikurangi 53 jadi 11. Utilities payable dari 500 terbayar cuma 415 masih 85. Not payable bank tadi 6.000 terbayar 4980 hanya sisa 1020. Supplier tadi berapa terbayar 4150 menjadi 850. Jadi semua akan menjadi estate equity. Udah, penyelesaiannya itu aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, udahlah kasih PR aja ya. Silakan sambil saya nyiapkan PR-nya. Kalau ada yang belum jelas. Mbak Eldia, tanya enggak? Belum, Pak, masih memahami. Masih bingung. Ini harus banyak latihan. Kalau nggak latihan ya nggak akan tahu nanti susahnya di mana gitu.
Ayo silakan. Mbak Husnul biasanya tanya tuh. Sudah jelas, Pak. Yang belakang. Nah, Mbak Desi, Saya, Pak. siapa? Tanya nggak? Belum, Pak. Belum apa bingung? Sejujurnya masih bingung banget, Pak. Yang mana yang bingung? Ya harus tanya loh. Ya, saya nggak tahu yang bingungnya di sebelah mana. Mbak Dita, Iya, Pak. mana? Tanya apa? Belum ada pertanyaan, Pak. Masih bingung? Ntar saya kirim